dari salah satu siswi di SMK Negeri 8 Jakarta. Di sini sekarang aku lagi ditugasin nih buat ngajak kalian ke salah satu tempat bersejarah dan pastinya banyak banget pengetahuannya. Nah, terutama buat kalian nih kaum rebahan yang mager biasanya buat berkegiatan di pagi hari, mending kalian ikutin aku sambil rebahan dan dapatkan pengetahuan. See you. Guys, di sini aku udah sampai di stasiun Pasar Minggu. Nah, untuk menuju ke tempatnya, aku naik kereta nih dari stasiun Pasar Minggu dengan tujuan Jakarta Kota. Buat kalian yang menaiki kendaraan umum kayak aku, ikuti aturannya ya. By the way, aku salfok deh, ini kira-kira kereta siapa ya yang jalan? Halo guys, sekarang kita udah sampai di stasiun, kelihatan nggak ya? Gondang Dia. Nah, dari stasiun ini kita mau kemana lagi ya? Yuk, ikutin perjalanannya. Kita udah setengah perjalanan lagi nih. Tenang aja, dari stasiun Gondang Dia, kalian gak perlu naik kendaraan umum lagi kok. Tinggal jalan sebentar aja. Guys, jadi yang kalian tahu, kalau misalnya Gondang Dia itu kan di Jakarta Pusat. Di sini aku udah mau deket nih sama tempatnya. Jadi kira-kira aku tuh kemana sih? Banyak tuh di sini tuh bener-bener suasananya tuh Jakarta Kota banget, banyak banget kendaraan-kendaraan roda 4. Nah, kita udah sampai nih di tempat yang aku maksud. Jadi tempat yang aku maksud adalah Museum. Kira kita bakal ngapain sih? Kita bakal ngomongin apa di dalam sana? Makanya ikutin keseruan aku selanjutnya. Dadah! Guys, sebelum kalian masuk ke Museum Joang, di sini kalian udah bisa lihat nih ada SK yang terpampang di depannya. Terus selain itu, sebelum masuk juga kalian harus beli tiketnya dulu ya. Yuk kita beli tiketnya. Gak perlu mahal-mahal, untuk tiket masuknya murah banget loh, cuma 5.000 aja. Museum Joang 45. Museum ini merupakan salah satu museum bersejarah di DKI Jakarta. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1947 yang terletak di Jalan Menteng Raya nomor 31, Menteng, Jakarta Pusat. Bangunan ini cukup tua loh karena didirikan sekitar tahun 1920. Awalnya dijadikan bangunan hotel oleh pemerintahan Belanda. Setelah Belanda menyerah, diambil deh oleh Jepang. Lalu diserahkan ke pemuda Indonesia sebagai tempat pendidikan. Setelah merdeka, dijadikan pusat kegiatan pemuda dan Angkatan 45. Oleh karena itu, gedung ini biasa dikenal masyarakat yaitu Gedung Joang 45. Mulai masuk dari pintu utama, kita tiba di ruangan pendahuluan perjuangan. Di sini kita dapat melihat nih relief wajah para saksi detik-detik proklamasi yang dibuat melengkung menyesuaikan ruang bangunan. Selain itu juga ada sejarah Menteng pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Jepang, dan juga pada saat kemerdekaan Indonesia. Lalu ada sejarah para pahlawan nih, seperti Hairul Saleh, si pemimpin pemuda yang berusaha mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memerdekakan Indonesia. Ada Sukarni yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan juga Bung Hatta. Ada A.M. Hanafi, yaitu salah satu kelompok pemuda Menteng 31, dan ada Malik yang aktif dalam bergerilya melawan pemerintahan Jepang. Guys, ternyata di sini ada dengan jelas terpampang kursi santainya Bung Hatta. Bayang gak sih, kursi ini bahkan lebih tua umurnya daripada aku. Terdapat juga lencana-lencana dan sejumlah penghargaan milik para pahlawan yang dipamerkan di museum ini. Memasuki ruangan proklamator, selanjutnya kita dapat melihat miniatur maket rute gerilya Jenderal Sudirman di wilayah Yogyakarta.
Di ruangan ini kita juga melihat perlengkapan tentara pelajar TRIP seperti senjata rantai dan lain-lainnya. Ada juga miniatur kapal USS Renville yang dijadikan tempat perundingan antara Indonesia dengan Belanda dan menghasilkan persetujuan Renville. Lalu di sini aku lihat ada miniatur dari Museum Joang itu sendiri, yang dimana sekarang aku lagi masuk ke versi aslinya. Ada lukisan yang menggambarkan tentang perobekan bendera Belanda dan ada pamflet propaganda Jepang di Indonesia yang dikenal dengan semboyan 3A. Memasuki ruangan masa Jepang, di sini kita bisa melihat seragam serta samurai angkatan darat dan angkatan laut Jepang saat bertugas di Indonesia. Selain itu juga ada patung dada atau patung-patung sejenis lainnya. Kita lanjut ke ruangan seputar proklamasi yang dimana ada beberapa miniatur mulai dari peristiwa Rengas Dengklok, pidato Bung Karno di lapangan Ikada, pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia dengan apel perdananya di halaman depan Gedung Menteng 31, serta ada perumusan naskah proklamasi Rumah Laksamana Maida. Selain itu juga ada barang-barang peninggalan pahlawan seperti tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman, pakaian perlengkapan militer. Di Museum Juang 45, kalian juga bisa loh menambah literasi tentang kemerdekaan bangsa Indonesia di perpustakaan Museum Joang. Selain koleksi yang ada di bagian dalam museum, kita juga bisa nih menikmati koleksi yang ada di bagian belakang museum, seperti kereta kuda dan mobil yang pernah dipakai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Nah, gimana nih? Seru banget kan bisa berlibur sambil belajar? Kalau kalian tertarik untuk kesini, Museum Juang ini beroperasi pada hari Selasa sampai Minggu ya, mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi teman-teman, dadah!